Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina was-sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بالهدى وبالإحسان إلى يوم القيامة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Teman-teman sekalian yang semoga senantiasa diberkahi dan dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Ta'ala. Kita diberikan kesempatan bertemu kembali. Kita niatkan untuk mempelajari jejak-jejak dari kehidupan manusia mulia sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan keberkahan mengikuti keteladanan dari apa yang beliau lakukan dan kerjakan. Telah sampai dalam pembacaan kita tentang sejarah kehidupan beliau sallallahu alaihi wasallam ini. Di dalam pertemuan yang telah lalu, yaitu tentang Hajjatul Wada, haji terakhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana dikabarkan tidak lama setelah beliau pulang dari ibadah hajinya yang merupakan haji yang terakhir bagi beliau sallallahu alaihi wasallam, dan juga haji yang pertama beliau sallallahu alaihi wasallam ini menandakan banyak tanda-tanda akan berpisahnya beliau dengan para sahabatnya, meninggalkan kehidupan yang fana ini ila rafiqil a'la. Teman-teman sekalian, silakan dibuka halaman 351. Halaman 351, pembahasan tentang detik-detik waktu meninggalnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Pada halaman 351 ini dikabarkan sebuah pembahasan oleh beliaunya Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri, yaitu pembahasan tentang ila rafiqil a'la, waktu akhir dari kehidupan beliau sallallahu alaihi wasallam menghadap Allah Ta'ala, dikumpulkan dengan para nabi, as-siddiqin, wasyuhada, dan orang-orang soleh yang sebelum beliau sallallahu alaihi wasallam. Pada halaman 351 ini ada pembahasan tentang ma'alimut taudhi', tanda-tanda akan berpisahnya beliau sallallahu alaihi wasallam dengan dunia yang fana ini.
wa ba'da ma ballagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-risalata, setelah beliau menyampaikan seluruh risalah dari apa yang diwahyukan kepada beliau ini, wa addal amanah, setelah beliau menyampaikan dari amanah yang dibebankan di pundak beliau, wa nasahal ummata bada'at tala'iul wada', dan setelah beliau menasihati umat ini dengan syariat yang mulia ini, mulailah muncullah tanda-tanda dari akan berpisahnya beliau minad dunya, tattasimu fi aqwalihi wa af'alihi. Tanda-tanda berpisahnya beliau sallallahu alaihi wasallam itu nampak tersirat dari ucapan dan perbuatannya. Ada beberapa tanda, di antaranya disampaikan oleh beliaunya Syekh dalam kitab ini. Beliau menyampaikan di antaranya adalah i'takafa fi Ramadan minas sanatil 'ashirah 20 yauman. Di akhir tahun dari akhir kehidupan beliau, dikabarkan beliau baginda Nabi iktikaf di masjid itu pada bulan Ramadan selama 20 hari. Wa aradahu Jibrilu bil Qur'an marratain. Dikabarkan pada saat-saat itulah kebersamaannya dia dibersamai oleh malaikat Jibril, bahkan dibacakan Al-Quran 2 kali, yang biasanya 1 kali. Faqala li'ibnatihi, dia menyampaikan kepada anaknya yang bernama Fatimah. Di antara tanda yang kedua yaitu la aradzalika illa taqtirabi ajali. Fatimah, sepertinya ajalku sudah dekat. Begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menyampaikan ini. Di antara tanda ucapan beliau, ada tanda-tanda perbuatan, di antaranya adalah dengan perbuatannya wa wada'a Mu'adzan ilal Yamani fa'ausahu. Kita mengingat pada awal akhir-akhir dari tahun 9 Hijriah banyak orang-orang yang menyatakan masuk Islam. Diutuslah oleh Rasulullah para dai-dai dalam pertemuan yang telah lalu. Nah, di antara dai yang diutus itu adalah Mu'adz, yang diutus ke negeri Yaman untuk mengajarkan Islam di sana. Tidak seperti biasanya Rasulullah itu mengantarkan Mu'adz, dan dia antarkan oleh beliau sendiri, fa'ausahu. Beliau mengucapkan ucapan yang membuat Mu'adz menangis terseduh-seduh pada saat itu. Di antaranya adalah, thumma qala ya Mu'adz, wa Mu'adz, innaka asa alla talqani ba'da ami hadha. Mu'adz, sepertinya setelah tahun ini kita tidak akan bertemu lagi. Wala'allaka an tamurra bi masjidi hadha wa qabri. Mungkin engkau akan liwat saja di sini, di masjidku ini. Dan mungkin engkau akan hanya liwat saja di kuburanku ini. Fabaka Mu'adz jasya. Mu'adz menangis menjadi-jadi mendengarkan ucapan Rasulullah tersebut, li firaqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sudah akan berpisah ke Yaman, diutus sebagai dai. Rasulullah menyampaikan ucapan yang seolah-olah itu adalah kemudian menjadi pertemuan terakhir dan benar. Nanti tidak bertemu lagi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu di antara tanda yang kedua. Belum lagi yang sudah kita baca kemarin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam fi hajjatil wada. Ketika Rasulullah menyampaikan pesannya dalam haji wada kemarin, miraron. Rasulullah bahkan mengulang-ulang nasihatnya itu. La'alli la'alqakum ba'da ami hadha. Wahai sahabatku sekalian, kita telah baca ini dalam pertemuan yang telah lalu, dalam versi banyaknya. Seolah aku kayaknya tahun ini, setelah tahun ini aku tidak akan bertemu lagi denganmu, wahai para sahabatku. Wala'alli la ahuj ba'da ami hadha. Sepertinya juga ini adalah haji terakhirku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana nuzul, pada waktu itu yang ditandai dengan turunnya firman Allah tabaraka wa taala,
dari apa yang disampaikan oleh Allah Ta'ala dalam surat Al-Ma'idah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini telah aku sempurnakan agama kalian, untuk kalian. Ini sebagai tanda yang disampaikan oleh Rasulullah ketika pada Hajatul Wada, dalam pertemuan yang telah lalu. Wa kadzalika nuzulu suratin Nasr. Begitu juga ketika turunnya surat An-Nasr yang menandakan bahwasanya kemenangan akan diberikan kaum muslimin isy'aran, sebagai isyarat tanda bi annahu faragha min muhimmatihi fid dunya. Sebagai tanda bahwasanya sudah selesai tugas penting yang diemban oleh beliau baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walidzalika sumiyat bihajjatil wada, yang kemudian haji yang dilakukan oleh Rasulullah itu nanti dikenal dengan sebagai haji perpisahan. Maksudnya apa? Ai innahu wadda'an nas. Pada hari itulah yang kemudian Rasulullah berpamitan kepada para sahabatnya, benar terjadi nanti setelah 2 bulan berikutnya, dan ini yang akan kita bahas dalam pertemuan yang semoga kita diberkahi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Innahu wadda'an nas liyantakila ila rabbih. Seperti hati waktu-waktu berpamitannya beliau, ingin yaitu detik-detik terakhir dari kehidupan beliau menghadap Allah Tabaraka wa Ta'ala. Singkat cerita dikabarkan wa fi awaili syahri Safar, dikabarkan pada waktu itu awal di akar sakitnya beliau yang membawa beliau meninggal dunia. Dikabarkan pada waktu itu di awal bulan Safar beliau masih keluar untuk berziarah ke makam-makam para sahabatnya. Kharaja ila Uhud, diantaranya beliau pergi ke gunung Uhud. Fasalla ala syuhada, dia doakan para syuhada Uhud yang ada di sana. Kal muwaddi, doanya ini Rasulullah menyampaikan dalam doa-doa itu seperti orang yang akan berpisah dengan seseorang. Lil ahya'i wal amwat, yang disampaikan doa seperti akan berpisah bagi orang-orang yang diberikan kehidupan dan atau orang-orang yang mati, seolah dia akan menyusul segera kepada orang-orang tersebut. Thumman sarafa ilal mimbari faqala ana faratul lakum, aku akan mendahului kalian, wa ana syahidun alaikum, nanti aku akan menjadi saksi bagi kalian. Wa inni wallahi la andur ila haudil an, saat ini seolah aku diperlihatkan telagaku oleh Allah. Wa inni u'titu mafatiha khazainil ard, aku seperti diberikan pintu-pintu dari pembendaharaan bumi ini. Au mafatihal ard wa inni wallahi ma akhafu alaikum an tusyriku ba'di, bukanlah kesyirikan yang aku takutkan setelah ini, setelah semuanya risalah disampaikan oleh beliau baginda Nabi. Tetapi apa? Walakinni akhafu alaikum an tunafisu fiha, tetapi kalian akan berlomba-lomba tentang kehidupan dunia yang telah dibukakan nikmatnya itu, kata beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi awal dari bulan Safar beliau masih berkunjung di makam-makam para sahabatnya dan mendoakan mereka. Baru kemudian awal sakitnya beliau adalah wa fi awakhir syahri Safar. Kita mengingat akhir dari bulan Safar, kharaja ila Baqi' al-Gharqad. Beliau berziarah kembali ke makam Baqi', sebuah makam pemakaman umum yang ada di sebelah masjid kota Madinah, Masjid Nabawi. Al-Gharqad fi jawfil lail, pada waktu itu malam-malam beliau berkunjung. Ya memang dekat dengan rumahnya beliau. Dalam posisinya sekarang Baqi' itu kalau dari kita menghadap kiblat ya ke arah, dari arah kiri masjid kita menghadap kiblat, menghadap ke selatan dari Masjid Nabawi. Jadi arah kirinya berarti ke arah mana berarti? Kalau ke timur, ya nggih. Nah, ke arah timur kalau kita menghadap kiblatnya dari Masjid Nabawi. Nah, dekat dengan rumahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat itulah, pada malam hari itu,
ketika beliau berziarah dan mendoakan ampunan kepada para penghuni kubur di Baqi yang pada waktu itu beliau menyampaikan waqala inna bikum lahiqun, wahai ashabul kubur, sesungguhnya aku mungkin akan segera menyusul kalian, katanya. Ya adalah tanda-tanda min ma'alimit taudi, tanda-tanda akhir dari saat berpisahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan dunia ini. Bidayatul marad, mulailah sakitnya ya waktu itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sakit yang mengantarkan nanti beliau meninggal dunia. Wa yaumal itsnaini al akhir, pada halaman 252. Wa yaumal itsnaini al akhir min syahri Safar, pada bulan Safar dari pekan yang terakhir, syahida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam janazatan fil Baqi. Kita ceritakan tadi beliau sedang mengunjungi Baqi untuk berziarah di makam tersebut. Qalat Aisyah, ketika beliau pulang dari Baqi yang memang dekat dengan rumah beliau, tidak jauh karena di samping Masjid Nabawi sekarang posisinya, raja'a minal Baqi wa ana ajidu sodaan fi ra'si. Ketika itu beliau Ibunda Aisyah merajuk kepada Rasulullah, kepalaku kok sakit duhai Rasul. Wa ana akul, begitupun aku. Wa ra'sah, aduh kepalaku sakit. Dikiranya main-main, tidak. Wa ra'sah, faqala bal ana wallahi ya Aisyah wa ra'sah. Saya juga wahai Aisyah. Alangkah sakitnya kepalaku ini, katanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata beliaunya, Syekh, kana hada bidayata maradihi. Inilah awal sakit beliau. Pekan terakhir dari bulan Safar. Yang ada pada waktu itu sepulang beliau berkunjung, berziarah di makam Baqi yang tidak jauh dari tempat tinggal beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang tidak jauh juga dari Masjid Nabawi. Wa huwa ma'a dzalika yaduru ala nisa'ihi. Namun demikian Rasulullah meskipun sakit masih memberikan hak dan menunaikan kewajibannya kepada istri-istri beliau. Beliau masih berkeliling sesuai dengan jatah waktu kemana dia tinggal bersama dengan istri-istri beliau. Sampai kemudian sakit itu semakin terus menimpa beliau. Hatta ishtadda bihi al-maradu wa huwa fi baitin Maimunah. Pada waktu itu dikabarkan beliau di rumahnya, jatah gilir beliau tinggal di istrinya yang bernama Maimunah. Fa'aqata yas'al, aina ana ghadan, aina ana ghadan. Maimunah, besok jatah saya kemana, saya harus tinggal. Ini pertanyaan Rasulullah ini sebagai isyarat sebenarnya. Beliau ini dengan bahasa halus lembutnya yang beliau tuturkan, maksudnya beliau ini ingin minta izin kepada Maimunah bahwasanya kalau besok mungkin ada jatah untuk istri beliau yang lain, beliau ingin yaitu ketika sakitnya itu berada di sisinya Aisyah. Yuridu yauma Aisyah. Pada waktu itu beliau menginginkan siapapun yang mendapatkan gilirannya maka dia akan tinggal ke tempatnya Aisyah. Akhirnya istrinya mengizinkan kemana kehendak beliau akan menetap di saat sakitnya pada waktu itu. Fa'adina lahu azwajuhu, maka sepakat istri-istri beliau mengizinkan ayakuna haitsu sya'. Terserah baginda Nabi kemana dia mau pulang ketika sakitnya pada waktu itu. Maka keluarlah beliau berjalan dan dibopong oleh Fadl bin Abbas, anaknya Abbas, dan kemudian dan Ali bin Abi Thalib. Fakhraja yamshi bainal Fadl ibnu Abbas wa Ali bin Abi Thalib. Khuttu qadamah bil ard. Dibopong Rasulullah dalam kondisi sakit tadi itu hatta intaqala ila baiti Aisyah. Maka beliau pada waktu itu kemudian apa? Berada di rumahnya Aisyah yang nanti beliau meninggal di sana. Yaitu tempat yang berada tepat di samping Masjid Nabawi pada waktu itu. Kalau sekarang ini sudah menjadi orang mengira itu di dalam Masjid Nabawi. Karena pada pemerintahan Al-Walid bin Abdul Malik, pemerintahan Daulah Bani Umayyah pada waktu itu menjadikan melebarkan Masjid Nabawi
sehingga tempat dikuburnya meninggalnya Rasul di biliknya Ibunda Aisyah pada waktu itu sekarang ya seperti di dalam, jadi dipagari oleh pemerintah. Itu yang terjadi. Apa yang beliau lakukan pada waktu itu, banyak wasiat yang beliau sampaikan. Ahduhu wa wasiyatuhu, di antaranya beliau memberikan wasiat-wasiat terakhir yang beliau sampaikan. Ini diriwayatkan oleh Ibunda Aisyah. Qalat Aisyah radhiyallahu taala anha, di situ untuk beliau ingin menyamankan badannya dengan dibasuh dengan air atau disiram dengan air tersebut. Akhirnya kata beliau, Ibunda Aisyah pada waktu itu, fa'ajlasnahu fi makhdabin li Hafsah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita dudukkan pada waktu itu Nabi di satu bejana miliknya Hafsah, salah satu istri beliau sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian kami tuangkan fatofakna nasba alaihi min tilkal qirab. Kami tuangkan di atasnya beliau sallallahu alaihi wasallam sehingga air itu membasahi dan airnya jatuh di atas bejana tersebut. Hatta tabaka yushiru ilaina qad fa'altunna. Sampai kemudian beliau mengisyaratkan cukup untuk tidak dituangkan ke tempat diri beliau. Thumma kharaja ilan nas. Tapi pada waktu itu Rasulullah masih berupaya untuk sholat. Untuk sholat dan bersama dengan para sahabatnya. Fasalla bihim wa khotabahum. Rasulullah masih berkhutbah. Tahukah khutbahnya itu apa, ikhwan dan teman-teman sekalian? Wa qala fima qala inna man kana qablakum kanu yattakhiduna qubura anbiya'ihim wa salahihim wa salihihim masajid, kata beliau. Beliau mewasiatkan jangan sampai melakukan kesyirikan dengan menjadikan masjid, yaitu menjadi kuburan. Atau menjadikan kuburan sebagai masjid-masjid. Inna man kana qablakum kanu yattakhiduna qubura anbiya'ihim. Ketahuilah, itu adalah perilaku yang pernah dilakukan oleh orang-orang sebelum kalian. Mereka menjadikan kuburan para nabi mereka dan orang-orang soleh mereka sebagai masjid. Apa pesan beliau sallallahu alaihi wasallam? Ala fala tattakhidul qubura masajid. Sekali-kali jangan engkau jadikan kuburan sebagai masjid. Dan ini menjadi fitnah bagi kaum muslimin pada masa Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik. Di saat ada pelebaran Masjid Nabawi, nanti kuburan beliau sampai sekarang kita melihat posisinya seperti di dalam masjid. Padahal dulu ya itu bukan bagian dari masjid. Itu rumahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang sering dijadikan para ahlul bidah untuk melegalkan faham kuburiyun mereka. Dan sampai sekarang nih sebagai fitnah kaum muslimin. Nah kita bagaimana? Itu sebuah keniscayaan yang tidak bisa dihindari. Keputusan pemerintah pada waktu itu dilebarkan, tetapi tetap ilmunya harus diilmui oleh kaum muslimin. Tetap tidak boleh, yaitu bahwasannya menjadikan kuburan menjadi masjid atau masjid di dalamnya di kuburan. Tetapi ini sebuah keniscayaan yang tidak bisa dihindari. Tetapi ilmunya harus tetap dijelaskan tentang wasiat terakhir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Fala tattahidul qubur masajid, kata Rasulullah. Inni anhakum an dzalik. Aku melarang kalian tentang hal itu. Ini jelas. Sampai sekarang banyak orang yang meniru-niru, kita tidak usah meniru-niru. Nah, perbuatan tersebut dengan menjadikan kuburan di depannya ada masjid dan sebaliknya, atau masjid kemudian di situ dibuatkan kuburan untuk kuburan orang-orang soleh di depannya atau di dalamnya. Nah, waqala, beliau menyampaikan laknatullah alal yahud. Semoga Allah melaknat orang Yahudi dan Nasrani, ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajid. Mereka yang biasa menggunakan kuburan-kuburan dari orang-orang soleh Nabi mereka itu sebagai masjid. Yang terakhir beliau mewasiatkan lagi, la tattakhidhu qabri wathanan yu'bad. Jangan sekali-kali engkau menjadikan kuburanku ini sebagai berhala yang disembah. Wa arada nafsahu lil qisas. Di akhir dari wasiatnya tadi itu, di biliknya Ibunda Aisyah itu banyak yang diucapkan oleh Rasulullah. Di antara yang diriwayatkan disebutkan di dalam kitab ini, beliau mewasiatkan tentang dirinya. Barangkali dia melakukan salah, ada orang yang dizalimi oleh beliau dan mereka ingin menuntut qisas, silakan menuntut qisas kepadaku, kata Rasulullah. Wa arada nafsah lil qisas.
Silakan bagi mereka yang akan menuntut kisos kepada diriku, kata Rasulullah. Sampaikan sebelum aku kemudian meninggal dunia. Wa ausa bil ansar khaira. Beliau menasihatkan kepada orang-orang Ansar dengan nasihat yang baik. Thumma qala inna abdan khayyarahullahu baina ayyutiyahu min zahrati dunya ma syaa wa baina ma indahu fakhtara ma indah. Yang terakhir ini Rasulullah menyampaikan tentang keutamaan seorang hamba yang diberikan kemuliaan pilihan oleh Allah tentang harta benda dunia ini, tetapi mereka tidak mau ambil. Tetapi mereka hanya mengambil untuk apa? Kebaikan akhirat. Ada orang, kata Rasulullah, yang dia diberikan perbendaharaan dunia ini dengan sekendaknya Allah tabaraka wa ta'ala. Ma baina wa ma indahu fakhtara ma indah. Akhirnya apa? Beliau orang-orang yang akan mendapatkan kebahagiaan ini lebih memilih kebahagiaan apa yang ada di sisi Allah tabaraka wa ta'ala, bukan harta benda dunia. Nah, ini mengisahkan tentang para sahabatnya yang rela berkorban dengan hartanya, termasuk nanti ada Abu Bakar, Umar, Uthman, Abdurrahman bin Auf, orang-orang yang dikabarkan mereka ini sebagai calon-calon penghuni surga. Banyak wasiat yang disampaikan yang sebenarnya ini ada banyak pelajaran yang kita bisa ambil. Di antaranya, jangan tertipu dengan gemerlapnya dunia ini. Begitu di antaranya mereka para ulama menyampaikan. Qala Abu Sa'id Al-Khudri ketika meriwayatkan riwayat ini, tentunya dalam kitab-kitab riwayat hadis tentang sejarah, ia diriwayatkan dengan lengkap. Karena yang kita baca ini adalah potongan-potongan sejarah yang kita percaya dengan penulisnya, yaitu apa yang beliau sampaikan pada waktu itu. Menangislah Abu Bakar As-Siddiq, kata siapa? Abu Sa'id Al-Khudri. Fabaka Abu Bakar. Abu Bakar menangis terseduh-seduh pada waktu itu. Nah, akhirnya apa? Faqalan nas. Dia mengatakan, apa? Wahai manusia sekalian, unduru ila hadza syai'. Kamu lihat kepada orang ini. Kata yukhbiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an abdi khayyarahullahu baina an yu'tiyahu min zahratid dunya wa baina ma inda wa huwa yaqul. Kemudian Abu Bakar setelah menangis pada waktu itu, kemudian beliau menyampaikan, orang di antaranya orang yang terpilih itu adalah kana Abu Bakar. Dia adalah Abu Bakar di antaranya. Nanti disebutkan bahwasanya Abu Bakar ini ada prinsip di antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, semua para sahabat itu udulun, mulia dan mereka adil. Tetapi dalam strata, dalam tingkatan-tingkatan kemuliaan, sepakat dalam prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah, nanti ada tingkatan-tingkatan, di antaranya ada Abu Bakar. Yang kedua nanti Umar. Yang ketiga nanti ini berselisih antara Uthman dan Ali. Nah, kemudian ya khalifah yang kedua. Kemudian ahlu bai'atu syajaratur ridwan. Kemudian siapa lagi? Ahlul Badar. Dan kemudian orang yang hijrah. Nah, demikian tingkatan-tingkatan orang yang mendapatkan kemuliaan. Ada orang-orang yang dikabarkan mulia oleh Rasulullah, bahkan mereka dijanjikan surga oleh Allah tabaraka wa taala. Thumma athna Rasulullah sallallahu alaihi ala Abi Bakrin. Pada waktu itu kata Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah memuji Abu Bakar. Wa amara bisaddil abwab. Setelah itu apa yang dilakukan? Beliau memerintahkan kepada Abu Bakar untuk menutup pintu-pintu asyariah dari pintu masjid fil masjidi ila bab Abi Bakar, kecuali pintunya Abu Bakar. Pintu Abu Bakar itu, ya Masjid Nabawi itu ada pintu khusus yang biasanya di situ Abu Bakar masuk dari celah yang kecil, yang tidak sama dengan pintu yang lain yang biasa masuk. Untuk disitulah Abu Bakar As-Siddiq. Boleh dibuka, yang itu yang lain tutup, kata Rasulullah. Kapan kejadian ini? Wa kana dzalika yaumal arba'. Kejadian wasiat itu disampaikan, katanya para perawi hadis ini, beliau menyampaikan terjadi pada hari Rabu. Hari Rabu, diingat-ingat aja nih, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. 1 pekan, yaitu kurang 1 hari. Nanti Rasulullah meninggal. Nah, dari pekan Rabiul Awal nanti itu kejadian pada hari Rabu. Falamma kana yaumal khamis, hari Kamisnya Rasulullah ishtadda bihil wajah. Sakitnya terus semakin parah pada waktu itu. Qala halummu. Ya, Ustaz, nggih, monggo.
Kemarilah kalian. Rasulullah di antara wasiat terakhirnya apa? Seperti pada Hajjatul Wada, kemarin Rasulullah menasihatkan tentang wasiat beliau ditinggalkannya kitabullah dan sunnah nabinya. Dan untuk berpegang kepada sunnah-sunnah para sahabatnya, di saat sakitnya itu diulangi lagi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini berarti perkara sangat penting. Halumu aktub lakum kitaban lan tadillu ba'dah. Akan aku sampaikan kepada kalian satu wasiat yang kalian jika berpegang dengannya, kalian tidak akan tersesat. Begitu kata Rasulullah SAW. Sama seperti yang dikatakan dalam Hajjatul Wada yang kemarin. Taraktu fikum amroini intamasaktum bihima lan tadillu abada. Kalian tidak akan tersesat, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, demikian diwasiatkan oleh Rasulullah. Faqala Umar qad ghulaba alaihi al-waja'. Umar ibnu Al-Khattab menceritakan benar-benar pada waktu itu sakitnya Rasulullah semakin parah katanya. Namun beliau sempat mewasiatkan kepada para sahabatnya yang berkunjung pada waktu itu untuk senantiasa berpegang teguh kepada sunnah-sunnah nabinya yang mulia. Ini banyak kita tiru seharusnya. Di saat banyak orang itu kalau meninggal, sekarang itu yang diwasiatkan paling harta ya. Hartaku sana, hartaku. Tidak, Rasulullah berwasiat untuk berpegang kepada sunnah Nabi yang mulia. Wa indakumul Qur'an. Kata Umar bin Khattab. Hasbukum kitab Allah. Cukuplah kalian itu, Al-Quran itu. Akhirnya pada waktu itu sedikit terdengar suara gaduh karena banyak orang yang berbicara. Dan sampai kemudian Rasulullah memerintahkan mereka untuk meninggalkan biliknya. Rasulullah mengkhawatirkan tentang keberadaan orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik yang ada di kota Madinah. Khawatir akan mempengaruhi kaum muslimin. Apa wasiatnya di antara wasiatnya Rasulullah? Wa ausa fi dzalikal yaum, di antara nasihat beliau selain untuk berpegang teguh kepada sunnah, Latifah ikut kuliah sama abinya. Masya Allah. Sini. Ikut dari rumah tadi ini. Masya Allah. Nah, di antara wasiat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada waktu itu adalah selain untuk berpegang teguh kepada sunnah, fa'ausa fi dzalikal yaum bi ikhrajil yahud wan nasara wal musyrikin min jaziratil arabi. Nah ini, beliau mengisyaratkan, memerintahkan untuk mengosongkan jazirah dari ikut bergabungnya orang-orang Yahudi, Nasrani, dan musyrikin yang masih tinggal di Jazirah Arab. Nah, khawatir beliau ternyata mengkhawatirkan keterpengaruhan beliau mempengaruhi kaum muslimin. Wa bi ijazatil wufud binawi makana yujizuhum wa akkada lahum amras shalah. Di antaranya apa? Beliau memerintahkan untuk jangan lupa meneguhkan prinsip tentang orang yang berpegang teguh kepada sholat. Jangan melupakan sholat. Nah, dan juga wa mamalakat aimanuhum. Beliau juga berwasiat tentang untuk perbuatan baik kepada para budak. Maksudnya ini adalah semangat beliau Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam semangatnya untuk menghilangkan perbudakan. Nah, demikian. Tidak sama seperti yang dituduhkan oleh 254 Ustaz. Kalau belum ketemu. 354 kok 200 keliru. 354. Nah, beliau mewasiatkan itu. Tidak seperti yang dituduhkan oleh orang-orang liberal, katanya perbudakan itu produknya kaum muslimin. Ya bukan. Perbudakan itu adalah sistem masyarakat yang ada pada waktu itu. Cuman Islam mengaturnya dan semangat Islam itu untuk membebaskan. Maka di antara pesan terakhir Rasulullah, beliau mewasiatkan untuk berbuat baik kepada para budak-budak itu, yaitu endingnya puncaknya nanti akan dibebaskan. Waqala, dari situlah Rasulullah mewasiatkan lagi seperti yang beliau pernah wasiatkan pada Hajjatul Wada pada tahun 10 Hijriah, yaitu di Arafah ketika beliau wukuf di Arafah. Apa? Waqala pada halaman 354, taraktu fikum amroini. Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Lan tadhillu ma tamassaktum bihima.
Jika kalian berpegang teguh kepada kedua hal ini, kalian tidak akan tersesat. Apa kata Rasulullah? Kitaballahi wa sunnati. Aku tinggalkan kepada kalian kitabullah dan sunnah-sunnahku. Ini sama seperti wasiat beliau ketika Hajjatul Wada. Ternyata di saat sakit beliau semakin parah, dikabarkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, Umar ibnu Al-Khattab, dan pada waktu itu berkerumun datang di antara wasiat Rasulullah, itulah yang diwasiatkan. Maka kita tidak heran kalau zaman sekarang banyak ustadz-ustadz kita, guru-guru kita terus menasihatkan, iyyakum wal muhdatsatil umur, itu untuk berpegang teguh pada sunnah dan menjauhi kebidahan. Baik. Halaman 354. Kita lanjutkan. Insyaallah ini pertemuan terakhir Ustaz ya. Nggih. Nah, mudah-mudahan selesai ini. Baru kemudian ya. Istikhlafu Abi Bakar radhiyallahu taala anhu ala shalah. Ini saat-saat detik Rasulullah tidak bisa ngimami. Nah, akhir hayat beliau tidak bisa ngimami dan akhirnya digantikan oleh sahabat yang mulia Abu Bakar. Bagaimana kisahnya? Wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ma'a syiddati maradihi yusalli bin nas. Beliau di saat masih sakit yang sangat parah itu pun dikabarkan beliau masih bersemangat sholat jamaah. Luar biasa. Nah, yusalli bin nas. Falamma kana dzalikal yaum, dikabarkan pada waktu itu beliau sakit parahnya mulai hari Rabu pada waktu itu sampai hari Kamis. Falamma kana dzalikal yaum yaumal khamis, pada waktu itu dikabarkan pada hari Kamis. Hari Kamis. Wahana waqtas shalah. Wahana waktu sholat. Pada waktu itu adalah waktu sholat isya. Berarti Kamis malam. Nah, ightasala, beliau mandi. Semangatnya beliau mandi itu ya pengen ngimami seperti kebiasaan beliau yang mandi. Kalau habis malam setelah sayanya ini beliau mandi. Pada waktu seperti kebiasaan beliau mandi pada waktu itu. Ightasala fi maqdabi liyatakhaffaf. Beliau mandi dengan satu bejana air supaya beliau dengan niat dengan mandi supaya enteng badannya. Liyatakhaffaf. Tsumma dhahaba liyaqum. Kemudian beliau ingin bersegera untuk menemui para sahabat dan kemudian sholat bersama dengan para sahabatnya. Tetapi qadarullah pada waktu itu fa'aghma alaih, dikabarkan. Beliau pingsan. Tsumma afaq fa'iktasala tsaniyan. Luar biasa, semangatnya Rasulullah. Sakit padahal pada waktu itu. Beliau bangun dari pingsannya, beliau mandi lagi. Dengan niat pengen sholat lagi. Tsumma afaq fa'iktasala tsaniyan. Beliau mandi yang kedua kalinya. Tsumma dhahaba liyakum. Kemudian ketika beliau ingin berangkat ke masjid dari rumahnya yang dekat itu, yaitu fa'aghma alai. Beliau pingsan lagi. Tsumma afaqa fa'iktasala tsalitsan. Baru kemudian beliau sadar dan beliau mandi yang ketiga kalinya, bayangkan. Untuk apa? Ingin sholat. Padahal beliau sakit parah pada waktu itu, kata para sahabat. Abu Sa'id Al-Khudri meriwayatkan, begitu pun Umar bin Khattab. Nah, begitu. Yang ketiga, falamma dhahaba liyakum aghma alaih. Pada waktu itu pingsan yang ketiga kalinya. Fa arsala ila Abi Bakar ayusalliya bin nas. Maka kemudian beliau memesankan supaya Abu Bakar yang mengimami pada waktu itu. Jadi beliau itu enggak mengimami atau enggak sholat itu padahal dalam kondisi sakit parah. Nah, ini banyak pelajaran sebenarnya ya. Begitulah Rasulullah tentang keutamaan sholat jamaah. Beliau bahkan sampai menjelang akhir wafatnya itu sakitnya parah, tetap beliau berusaha sholat jamaah. Nah, ini barangkali sebagai membantah sebagian kaum muslimin yang mereka bertasahul dalam urusan sholat jamaah. Rasulullah bahkan mau meninggal pada waktu itu dan sakitnya parah. 3 kali beliau pingsan, mau sholat lagi, begitu. Fasalla Abu Bakrin tilkal ayyam. Maka waktu-waktu itu sejak hari Kamis malam, yang imami nanti siapa? Abu Bakar. Sampai meninggalnya Rasulullah, yaitu hari terakhir nanti Rasulullah ikut jamaah lagi. Tapi Rasulullah dikabarkan pada waktu itu Abu Bakar ngimami sampai 17 kali sholat. Berarti sekitar 3 hari. Nggih, Ustaz. Kalau 17 kali sholat berarti sekitar 3 hari. Ya? Sekitar 3 hari. Wa jumlatus sholawat allati shollaha Abu Bakar bin Nas
Jumlah sholat yang Abu Bakar ngimami manusia, sahabat maksudnya, itu adalah berapa? Sab'a asroh, 17 sholat, 17 kali sholat. Dia sekitar 3 hari itulah. Sakitnya kan beliau Kamis malam, mulai parah dan tidak sholat. Kamis malam, Kamis, Jumat, Sabtu. Nanti Sabtu Rasulullah itu datang. Tapi sholatnya sambil duduk, maksudnya begitu. Wa yaumas sabt, pada hari Sabat, akhir Sabtu atau Ahad, riwayatkan berbeda. Wajada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi nafsihi khiffah. Rasulullah merasa agak baikan, agak mendingan, sudah membaik, udah enteng badannya. Apa yang beliau lakukan? Sudah mau sembuh gitu, Rasulullah keluar lagi. Fakharaja baina rijlaini lis-shalah, beliau berjalan dengan sakit itu, yaitu apa? Dia ingin sholat duhur pada waktu itu. Wa Abu Bakar yusolli bin nas. Apa yang terjadi? Ketika itu Abu Bakar karena Rasulullah datang, dikira Rasulullah mau fa'ajlas sahu ila yasarihi. Kemudian diposisikanlah Rasulullah berada di sisinya. Fakana Abu Bakar yaktadi bisolati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Waktu itu kayak seperti sebagai penerus, kalau zaman sekarang mungkin Bilali pada begitu. Rasulullah takbir, dia yang bertakbir dengan kencang, Abu Bakar gitu. Berarti mulai Rasulullah berjamaah lagi pada waktu itu. Wan nasu yaqtaduna bi Abi Bakar. Yang diikuti manusia siapa? Abu Bakar. Tapi Rasulullah hadir di situ. Sudah mendingan begitu. Nah, yusammi'u takbir. Kalau Rasulullah takbir, Abu Bakar takbir dengan kencang, Allahu Akbar begitu. Tapi Rasulullah sudah mulai ikut pada waktu itu. Nah, sudah agak mendingan Rasulullah. Sudah mulai ikut, baru nanti kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam nanti ini. Ada perbuatan yang beliau lakukan diantaranya ditulis oleh beliaunya Syekh Shafi'ur Rahman Al-Mubarakfuri, ini adalah halaman 355. Tasaddaquhu bimaladai. Beliau di akhir hayatnya itu banyak mensedekahkan hartanya. Jadi berbeda dengan orang-orang sekarang yang hartanya itu dipesan-pesankan untuk diwariskan itu. Nah, beliau malah dibagi-bagi itu harta kepada orang-orang. Wa yaumal Ahad, pada hari Ahadnya, i'taqan Nabi sallallahu alaihi wasallam gilmanahu. Beliau banyak membebaskan para budak-budaknya. Nah, wa tasaddaq bisab'ati dananir. Bahkan beliau bersedekah dengan 7 dinar yang dimiliki pada waktu itu, kanat indah. Wa wabalil muslimina silahahu. Pedang yang beliau miliki ini diberikan kepada orang-orang dari kaum muslimin. Ini yang mau silakan. Wajah al-lail, maka datanglah malam waktu itu, hari Ahad malam. Malam Senin, ini detik-detik meninggalnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Wajah al-lail fa'arsalat Aisyah. Maka Ibunda Aisyah memerintahkan para sahabat untuk memberikan minyak untuk lampu di rumahnya pada waktu itu, kisahnya dikabarkan demikian. Mulai malam, Ibunda Aisyah bimisbahiha ila imro'atih. Kepada seorang perempuan, tolong masukkan ini ke dalam lampu minyak ke dalam ini. Waqalat Oqtirilana fi misbahina. Coba kamu tuangkan minyak ini ke lampu kami ini. Yang disebutkan kepada waktu itu, selain Rasulullah menginfakkan hartanya yang cuman beberapa dinar itu, terus kemudian membebaskan budaknya, beliau masih ada baju besinya yang masih digadekan pada waktu itu. Wa kana darauhu marhunah, digadekan inda Yahudi bi 30 so'an min syair. Nah, begitu. Padahal digadekan pada waktu itu. Dan kemudian akhir-akhir detik-detik menjelang wafatnya beliau, akhiru yaumihi fid dunya walamma, tadi kan malam Ahad malam, berarti malam Senin. Pada waktu itu Senin pagi. Walamma asbaha yaumal itsnain wa kana yaumu naubah Aisyah, yaitu waktu naubatan Aisyah, itu waktu jatahnya Ibunda Aisyah mendapatkan giliran Rasulullah tinggal di situ. Nah, meskipun tadi dari awal waktu dibilang sakitnya, Rasulullah sudah meminta kepada para istrinya untuk tinggal di rumahnya Aisyah yang dekat masjid itu. Wakana, pada waktu itu, waqama Abu Bakar yusolli bin nas. Pagi-pagi itu, Abu Bakar pagi waktu itu ingin sholat seperti biasa, mengimami manusia, karena Rasulullah, para sahabat maksudnya, memasyarkan demikian, sholat al-fajr, yaitu sholat subuh pada waktu itu.
Apa yang terjadi? Ternyata Rasulullah membuka tirai rumahnya. Kasyafa Rasulullah satra hujrati Aisyah. Beliau membuka, tutup tabir dari rumahnya Ibunda Aisyah, kamarnya. Fanadhara ilahim, beliau sambil melihat para sahabat yang akan menunaikan sholat subuh pada waktu itu, detik-detik meninggalnya Rasulullah. Beliau tersenyum kepada para sahabat, dan para sahabat sampai memiliki perhatian yang luar biasa. Mereka yang ada yang sholat itu membatalkan sholatnya, pengen melihat Rasulullah tersenyum, karena lama Rasulullah tidak sholat jamaah tadi itu, tidak membersamai mereka tadi itu. Thumma tabassama yadhak. Beliau tersenyum sedikit, ya seperti agak lebar, maksudnya sana riang. Dan kemudian fanaqasa Abu Bakar ala akibai. Akhirnya Abu Bakar karena melihat Rasulullah tadi itu tersenyum dan nampak riang dan seperti orang yang sudah sehat, beliau mundur Abu Bakar tadi itu. Fadhanna annahu yuridu ayuh rija ila shalah. Ayah ruja ila shalah. Yaitu beliau Abu Bakar berpikir mungkin Rasulullah akan mengimami sholat begitu. Makanya Abu Bakar mundur pada waktu itu. Wahammal muslimuna ayyaftatanu. Yaitu kemudian kaum muslimin banyak di antara mereka fi sholatihim, membatalkan sholatnya farhan, karena senang melihat senyumnya Rasulullah tadi itu. Bi Rasulillahi fa asyara ilaihim biyadihi an atimmu. Rasulullah mengisyaratkan dengan tangannya, silahkan teruskan sholat kalian. Rasulullah tidak ikut begitu. Thumma dakhalal hujrah. Rasulullah ternyata masih sakit. Beliau masuk ke dalam kamar lagi, wa arha as-satar, kemudian ditutuplah sitana tadi, ditutup lagi oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Pada hari inilah meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fi hadzal yaum au fi hadzal usbu', detik-detik terakhir kehidupan beliau di hari inilah, atau pekan, yaitu tanggal Rabiul Awal, dari pekan-pekan awal dari tanggal 12. Au fi hadzal usbu' da'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya waktu-waktu banyak wasiat, Rasulullah mewasiatkan, Rasulullah sakit, Rasulullah tersenyum. Waktu-waktu pekan-pekan terakhir inilah kisah detik-detik ketika pernah juga diriwayatkan Rasulullah itu da'a Fatimah, pernah memanggil anaknya yang bernama Fatimah, fasaroha bisyai'in fabakat. Kemudian ketika disyaratkan Rasulullah disampaikan sesuatu, tiba-tiba dibisi'i dia. Saroh itu sesuatu yang tersembunyi, dibisi'i. Rasulullah itu hanya berbicara 4 mata dengan Fatimah. Tiba-tiba Fatimah menangis pada waktu itu. Fabakat. Menangislah putri Rasulullah namanya Fatimah. Thumma saroha, kemudian ketika dibisi'i yang kedua kalinya, bisyai'in faduhakat. Fatimah ini tertawa. Nah, senang begitu. Ternyata apa? Nanti dalam riwayat ini disebutkan fasalatha Aisyah, ketika Ibunda Aisyah bertanya, wahai Fatimah, apa gerangan yang dibisikkan oleh Rasulullah sehingga engkau ketika dibisiki pertama nangis, yang dibisiki kedua engkau tertawa. Andzalika fakatamat, pada waktu masih tidak disampaikan oleh Ning Fatimah. Nah, enggak disampaikan. Hatta tufiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baru kemudian meninggallah Rasulullah. Barulah fa'akbaratha annahu qala laha fil aula. Dan kemudian beliau menceritakan tentang bisikan Rasulullah terakhir itu. Nah, apa itu? Innahu yamut fi maradihi hadza fabakat. Beliau mengabarkan, wahai Fatimah, sesungguhnya aku akan meninggal disebabkan sakitku ini. Perantara sakitku ini. Maka Fatimah sebagai seorang putrinya, pada umumnya manusia yang ayahandanya akan meninggal, menangis. Fatimah pada waktu itu, karena Rasulullah akan meninggal dunia. Wa qala laha fi tsaniyah. Tapi kemudian ketika dibisiki yang kedua, innaha awwalu ahlihi yattabi'uhu. Fatimah senang ketika apa dikabarkan, Fatimah, dari keluargaku yang nanti akan pertama menyusul diriku meninggal itu kamu. Maka dikabari dia akan meninggal malah senang karena menyusul ayahandanya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fatuhakat. Wa basyaruha aidan annaha sayyidatun nisa'il alamin.
Di antara yang membuat senang beliau, wahai kamu Fatimah, kamu itu adalah di antara perempuan di antara alam ini yang ada perempuan tinggal di situ, kamulah penghulunya para perempuan tadi. Kamu orang mulia. Ini yang membuat akhir wasiat Rasulullah senang. Dan Fatimah pada waktu itu tersenyum dengan nasihat terakhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang dilihat yang membuat menangis Fatimah lagi adalah waraat Fatimatu ma bi Rasulillahi min syiddatil qurab. Rasulullah melihat betapa sakitnya detik-detik meninggalnya Rasulullah pada waktu itu. Faqalat wa qurabu abah. Aduh sakitnya penderitaan yang kau lakui ini wahai bapak ayahanda. Dan kemudian Rasulullah menghibur Fatimah pada waktu itu. Faqala laisa ala abika qurabun ba'dal yaum. Kamu jangan menangis wahai Fatimah, tenanglah. Sesungguhnya setelah ini, setelah ajal ini datang dan menjemput, aku tidak akan sakit lagi katanya. Wada'a al-Hasan, dipanggillah pada waktu itu diantaranya cucunya. Anaknya beliau ini Hasan dan Husain. Faqabbalahuma. Beliau mencium Hasan dan Husain. Wada'a, dan beliau memanggil azwajahu, istri-istri beliau, dan menasihati mereka, fawa'adahunna wa dzakarahunna, dan memberikan peringatan tentang nasihat-nasihat kebaikan untuk mendatangkan surganya Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, wa tafaqal wajah, dikabarkan para ahli sejarah pada waktu itu sakitnya semakin parah beliau baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yashtaddu wa yazid, katanya. Sakitnya pada waktu itu semakin parah beliau. Wa in taqadas sam, dan kalau kisah dalam perang Khaybar dulu Rasulullah pernah diracun oleh orang Yahudi. Pada waktu itu Rasulullah memuntahkan satu muntahan yang ternyata berisi racun yang ada di dalam tubuhnya Rasulullah. Wan taqadas sam alladhi akalahu bi Khaybar, yang pernah beliau diracun oleh perempuan Yahudi pada waktu di Khaybar. Fa'akhadha yahussu bi syiddati alamihi, dan kemudian Rasulullah merasakan sakit semakin parah pada waktu itu. Wa kana qattaraha khamisah ala wajhi, sampai kemudian saking sakitnya Rasulullah itu menutupkan bajunya di wajahnya. Kalau beliau terasa pengap dan kesulitan karena bajunya ditutupkan di wajahnya tadi itu, beliau lepaskan lagi. Kalau kepayahan faida iltamma kasyafaha an wajhi, beliau singkap itu, faqala wa huwa kadzalik. Di saat-saat seperti itu Rasulullah menunjukkan untuk kehatian-hatian kita kepada orang Yahudi ini. La'natullah 'alal yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Ini sebagai pesan larangan tentang berbuat kebid'ahan, menjadikan kuburan-kuburan menjadi masjid. Tidak seperti yang sekarang banyak berkembang di tengah tubuh orang yang mengaku bagian dari kaum muslimin, mereka yang menamakan diri mereka dengan kuburiyun. Nah itu mereka melakukan perbuatan ini, padahal Rasulullah tidak sakit-sakitnya begitu, beliau berpesan untuk menghindari perbuatan tersebut. Yadhar masona'u, dan mereka diwasiati oleh Rasulullah supaya berhati-hati dari perbuatan orang Yahudi dan Nasrani tadi. Dan Rasulullah mengkabarkan la yabqiyana dinani, dua agama dari Yahudi dan Nasrani tadi itu tidak akan tersisa bi ardil Arab, yaitu di negeri Arab ini. Nanti benar. Di masa-masa setelah meninggalnya Rasulullah, bahkan wilayah Persia dan sekitarnya, Jazirah ini dikuasai, dari sepertiga dunia ini dikuasai oleh kaum muslimin, banyak mereka berbondong-bondong masuk Islam. Nah, wa kana hadza min akhiri ma takallama wa ausa bihi nas. Inilah terakhir wasiat beliau. Beliau setelah mewasiatkan ini untuk berhati-hati dengan Yahudi dan Nasrani dan tidak mengikuti perilaku mereka ini, baru kemudian wa qarrara miraran, beliau mengulangi berkali-kali, itulah nasihat terakhir beliau sallallahu alaihi wasallam. As-shalah, as-shalah, perhatikan solat-solat kalian katanya. Wa ma malakat aimanukum, perhatikan budak-budak kalian. Sekali lagi itu nasihatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam halaman 357, wa badal ihtidaru,
di detak-detik meninggalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, fasnadatuhu Aisyah, ibunda Aisyah memeluk beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, ila sadriha baina sahriha wa nahriha, dipeluk sampai kepalanya itu mendekati dada beliau baru dan leher beliau, jadi agak diangkat oleh ibunda Aisyah pada waktu itu. Wajah akhuha Abdurrahman, ini saudaranya Aisyah yang namanya Abdurrahman datang pada waktu itu. Luar biasa, Rasulullah di akhir hayatnya itu ingin bersiwak, membersihkan dirinya bisiwai min jaridah. Waktu itu ya Abdurrahman bawa siwak yang masih basah. Fa'akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yandur ila siwak. Rasulullah melihat ke siwaknya itu dan ibunda Aisyah faham. Melihatnya Rasulullah itu pengen untuk siwak tadi untuk dimintakan. Annahu yuridu fasa'alatuhu fa'asyara bi ra'si. Ibunda Aisyah sempat tanya kepada Rasulullah, apakah baginda Nabi ingin bersiwak? Rasulullah masih sempat menganggukkan kepalanya pada waktu itu. Fasalatu fa'asyara bi ra'si an-na'am. Dia mengutakan dengan sebagai tanda bahwasanya dia mengiyakan. Fa'akhadathu, maka dimintakanlah tadi itu siwak itu hatta, kemudian luar biasa di antara bentuk kasih sayang ibunda Aisyah di akhir hayat beliau, layanathu, siwak tadi digigit dengan giginya sampai kemudian lembut, siap digunakan untuk bersiwak. Ibunda Aisyah, fastaka bihi Rasulullah ka'asan makana yastak. Beliau melakukan dan berbuatlah Rasulullah dengan sebagus-bagusnya perbuatan di akhir itu, yaitu menggunakannya tadi itu wa baina yadayhi raqwa fiha ma wa ja'ala yadkhulu yadayhi fil ma. Pada waktu itu ada bejana dan kemudian dimasukkan tangannya ke dalam bejana itu, wa yamsah bihi wajah. Rasulullah membersihkan, bersiwak dan membasuh wajahnya. Dan pada waktu itu, wa yaqul la ilaha illallah, inna lil maut sakarat. Beliau menyampaikan kalimat ini dan menyebutkan sungguh pedih sakaratul maut ini, kata beliau. Thumma rafa'a yadahi. Pada saat itulah beliau melihat ke atas. Sambil kemudian juga wasahqa basarahu, diikuti pandangan matanya melihat ke langit-langit dari kamarnya pada waktu itu. Nahwas saqaf, yaitu ke arah atap. Fataharrakat safatahu, dan kemudian diiringi dengan mengucapkan kalimat tadi itu, la ilaha illallah, inna lil mauti sakarat. Fa asghat ilahi Aisyah. Kemudian ibunda Aisyah memepetkan dan ingin mendengar apa yang disampaikan oleh Rasulullah pada waktu itu. Beliau menyampaikan kabar gembira ma'alladzina an'amallahu alaihim. Beliau bersyukur ketika akan mendapatkan nikmat Allah bersama dengan orang-orang yang mendapatkan nikmat minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada was-salihin. Allahumma gfirli warhamni walhiqni birrafiqil a'la. Ini yang dijudul oleh dalam kitab ini ila rafiqil a'la. Rasulullah kembali yaitu menghadap Allah Rabbul Alamin. Allahumma rafiqil a'la. Beliau berdoa semoga dikumpulkan dengan para nabi dan orang-orang soleh, orang-orang siddiqin dan syuhada tadi itu. Wa qarrar kalimah al-akhirah thalathan. Yang terakhir Allahumma rafiqil a'la diulangi 3 kali oleh beliau. Wa fadat ruhu, pada saat itulah beliau sallallahu alaihi wasallam dikabarkan sudah lepaslah ruhnya dari jasadnya. Wa malat yadahu, tangannya mulai lemas dan bergeletak. Walahi qalbi rafiqil a'la. Wa dzalika yaumul itsnain ats-tsani asyar. Itu terjadi hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Nah, ini terakhir dari pembahasan kita, teman-teman sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Waktunya sudah habis. Insya Allah pekan depan atau waktu ujian ya kita akan laksanakan ujian. Dan materinya, referensinya bebas. Ya silahkan mengambil referensi kitab-kitab sejarah, boleh kitab ini yang mewakili. Sebenarnya ini ringkasan dari kitab Rahiq Al-Maktum. Lebih ringkas ini sebenarnya. Tetapi yang bisa mewakili lah untuk bahan. Insya Allah kita memahami kitab ini saja, kalau kita pahami sudah mewakili kita perwakilan awal belajar sejarah. Sebelum kita belajar sejarah yang lebih tebal, kitab-kitab mutawalat dari mungkin kitabnya Ibnu Katsir yang tebal berjilid-jilid. Nah, soalnya ya secara umum
tentang sejarah dari awal hingga akhir. Kok banyak sekali? Iya, memang begitu. Kuliah itu banyak ya. Dan tidak dibahas satu-satu kayak orang pembelajaran di kelas. Nah, begitu. Mudah-mudahan dimudahkan teman-teman sekalian, waktunya habis. Ini kok mati, Pak? Iya. Sudah ya berarti ya. Kita tunggu doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.